Dasar nenek sialan bau tanah. Kamu emang pantesnya diginiin. Seorang miliarder baru saja pulang setelah 5 tahun merantau di Iran demi membahagiakan keluarganya. Namun saat ia sampai di halaman rumah mewahnya, langkahnya tiba-tiba berhenti. Di depan matanya, seorang wanita tua diseret menggunakan mobil. Mengapa ibunya diseret seperti itu? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton, dan jangan lupa subscribe channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan yang jomblo segera dapat jodoh, yang sudah dapat jodoh rezekinya makin lancar, amin. Karena kisah ini berawal dari sini. Badang berdiri di depan gerbang mansion megah yang dulu ia bangun dengan penuh mimpi. Koper hitam besar berada di samping kakinya. Saksi perjalanan panjang 5 tahun yang ia habiskan di negeri orang. Dari seorang perantau yang tak punya apa-apa, kini ia pulang sebagai pria yang berhasil membangun kerajaan bisnis di Iran. Hatinya penuh harapan. Di kepalanya hanya ada satu bayangan yang terus berputar sejak pesawatnya mendarat dari pagi. Wajah ibunya, Mia, yang selalu menunggu di teras rumah sambil tersenyum hangat. Dan wajah istrinya, Fanny, wanita yang selama ini ia percaya menjaga rumah dan merawat ibunya dengan penuh kasih. Badang sengaja tidak memberi kabar bahwa ia akan pulang hari ini. Ia ingin semuanya menjadi kejutan besar. Di dalam koper hitam itu ada hadiah mahal untuk mereka berdua. Untuk ibunya, ia membawa syal hangat yang ia beli dari bazar tua di Teheran, karena ia ingat ibunya sering mengeluh dingin di malam hari. Untuk Fanny, ia membeli perhiasan berlian yang ia simpan rapi di dalam kotak kecil. Selama di luar negeri, dua wanita itu selalu menjadi alasan ia bertahan di tengah kerasnya kehidupan merantau. Namun, entah kenapa, saat berdiri di depan gerbang mansion itu, Badang merasakan sesuatu yang aneh. Rumah itu terasa terlalu sunyi. Biasanya, halaman rumah selalu hidup dengan suara para pekerja kebun atau pembantu rumah tangga yang sibuk. Tapi hari ini tidak ada siapa-siapa. Bahkan air mancur di tengah taman pun mati. Angin siang hanya mengerahkan daun pohon palem yang berjajar di sepanjang halaman. Badang mengerutkan kening, ia melangkah masuk perlahan sambil menarik koper hitamnya. Roda koper itu menggesek lantai batu halaman dengan suara pelan yang menggema di tempat yang terasa kosong itu. Langkahnya semakin pelan ketika ia melihat gerbang utama rumah terbuka setengah. Seolah ada seseorang yang baru saja keluar dengan tergesa. Badang berhenti beberapa detik. Ia menghela napas panjang lalu tersenyum kecil. Mungkin Fanny sedang di dalam rumah. Mungkin ibunya sedang beristirahat di kamar. Ia membayangkan bagaimana wajah mereka nanti ketika melihatnya berdiri di depan pintu. Namun tepat ketika Badang hendak melangkah lebih jauh ke dalam halaman, sebuah suara tiba-tiba memecah keheningan. Suara tawa. Tawa seorang wanita. Keras, panjang, dan terdengar aneh. Badang langsung mengenali suara itu. Itu suara Fanny. Tapi tawa itu bukan tawa bahagia. Tawa itu terdengar seperti seseorang yang sedang menikmati sesuatu yang kejam. Badang mengangkat kepalanya perlahan, tawa itu datang dari arah halaman tengah mansion. Lalu di sela-sela tawa itu terdengar suara lain. Suara seretan sesuatu di lantai marmer. Dan suara lirik seseorang yang seperti sedang menahan rasa sakit. Jantung Badang mulai berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi perasaan tidak enak tiba-tiba merayap di dadanya. Tanpa sadar, langkahnya berubah menjadi lebih cepat. Ia berjalan menuju halaman tengah rumahnya sendiri, tanpa tahu bahwa beberapa langkah di depan sana, hidupnya akan berubah selamanya. Badang mempercepat langkahnya menyusuri halaman mansion yang luas itu. Suara tawa Fanny masih terdengar jelas, bahkan semakin keras seiring ia mendekat. Tawa itu menggema di antara pilar-pilar besar rumah mewah yang selama ini ia banggakan. Namun anehnya, tawa itu tidak membawa kehangatan sedikit pun. Yang ada justru membuat bulu kuduk Badang berdiri. Di sela-sela tawa itu, suara lain kembali terdengar. Suara gesekan sesuatu yang berat di lantai marmer. Seret, seret, seret. Suara itu diikuti dengan rintihan pelan yang hampir tidak terdengar. Seperti suara seseorang yang terlalu lemah untuk menjerit. Langkah Badang mendadak melambat. Dadanya terasa semakin sesak. Ia berhenti sejenak di balik salah satu pilar besar halaman tengah. Dari sana ia mulai bisa melihat sebagian pemandangan di depan rumah.
Sebuah mobil Porsche berwarna pink berdiri di tengah halaman. Mesinnya menyala. Asap tipis keluar dari knalpotnya. Badang mengenali mobil itu dengan sangat jelas. Mobil itu ia belikan untuk Fani 2 tahun lalu ketika bisnisnya mulai berkembang. Ia masih ingat betapa bahagianya Fani saat pertama kali menerima mobil itu melalui pengiriman khusus dari luar negeri. Namun sekarang mobil itu berada di sana, di tengah halaman, dengan mesin hidup, dan jendela pengemudi terbuka. Badang memperhatikan dengan mata menyipit. Di dalam mobil itu, Fani duduk di kursi pengemudi. Wanita itu mengenakan gaun merah yang sangat mencolok. Rambut panjangnya terurai rapi, wajahnya dipenuhi make up yang sempurna. Dari jauh pun, Badang bisa melihat senyum lebar di wajahnya. Bukan senyum biasa, senyum yang penuh kepuasan. Tangan Fani menjulur keluar dari jendela mobil, dan di tangannya ada sesuatu. Seutas tali. Tali panjang yang tampak kotor. Badang mengerutkan kening. Ia mencoba memahami apa yang sedang dilihatnya. Namun sebelum pikirannya sempat menyusun jawaban, mobil itu tiba-tiba bergerak maju perlahan. Tali yang dipegang Fani langsung menegang. Dan pada saat itu juga terdengar suara seretan yang jauh lebih jelas. Seret, seret, seret. Badang menahan nafas. Ia melangkah keluar dari balik pilar. Dan ketika pandangannya mengikuti ujung tali yang ditarik mobil itu, tubuhnya langsung membeku di tempat. Di ujung tali itu, ada seseorang. Seorang wanita tua yang tubuhnya terseret di lantai marmer halaman rumahnya sendiri. Wanita itu merangkak dengan susah payah. Kedua tangannya menahan tubuhnya agar tidak terseret terlalu keras. Pakaiannya compang-camping, penuh lumpur dan robekan. Rambutnya yang abu-abu tampak kusut dan berantakan. Tali itu melilit di lehernya. Setiap kali mobil bergerak, tubuh wanita tua itu terseret beberapa meter di lantai yang licin. Dan dari dalam mobil, Fani tertawa semakin keras. Seolah pemandangan itu adalah hiburan baginya. Badang merasakan sesuatu di dadanya, seperti diremas dengan sangat kuat. Ia belum bisa melihat wajah wanita tua itu dengan jelas. Namun entah kenapa, ada perasaan aneh yang membuat tubuhnya mulai gemetar. Perlahan Badang melangkah lebih dekat. 1 langkah, 2 langkah. 3 langkah. Hingga akhirnya wanita tua itu terangkat sedikit kepalanya karena berusaha menahan tubuhnya agar tidak terseret lagi. Dan pada saat itulah Badang melihat wajahnya. Wajah yang sangat ia kenal. Wajah yang selama 5 tahun terakhir selalu muncul dalam doanya setiap malam. Wajah ibunya sendiri. Dunia Badang seolah berhenti berputar pada detik itu. Kakinya terasa seperti menancap di lantai marmer halaman mansionnya sendiri. Matanya menatap lurus ke arah wanita tua yang terseret di ujung tali itu. Napasnya tertahan di tenggorokan. Itu benar-benar ibunya, Mia. Wanita yang dulu selalu menyambutnya setiap kali ia pulang kerja dengan sepiring makanan hangat. Wanita yang setiap malam duduk di ruang tamu sambil berdoa agar anaknya sukses di negeri orang. Sekarang, wanita itu berada di lantai marmer. Tersungkur. Pakaiannya compang-camping seperti kain lap tua yang tak lagi berharga. Rambutnya yang dulu selalu disanggul rapi, kini kusut dan penuh debu. Kulit wajahnya yang keriput dipenuhi luka kecil dan kotoran. Tali kasar melilit di lehernya. Dan mobil Porsche pink itu masih bergerak perlahan, menyeret tubuh renta itu beberapa meter lagi di lantai halaman. Seret, seret, seret. Suara itu menggema di kepala Badang, seperti palu yang menghantam berkali-kali. Sementara dari dalam mobil, Fani tertawa. Wanita itu tertawa dengan kepala sedikit terangkat, seperti seseorang yang benar-benar menikmati apa yang sedang ia lakukan. Badang tidak bisa percaya dengan apa yang ia lihat. Dadanya terasa panas. Tangan yang memegang gagang koper hitamnya mulai gemetar. Selama 5 tahun ia merantau, bekerja siang malam demi satu tujuan.
Ia ingin membuat ibunya hidup tenang di rumah besar ini. Ia ingin istrinya hidup nyaman tanpa kekurangan apapun. Namun yang ia lihat sekarang justru kebalikannya. Ibunya diperlakukan seperti hewan di rumah yang ia bangun sendiri. Mia mencoba merangkak sedikit lebih cepat agar tubuhnya tidak terseret terlalu keras. Kedua tangannya menekan lantai dengan sisa tenaga yang ia miliki. Nafasnya terengah-engah. Ampun, Fanny, sudah cukup. Suara Mia terdengar parau dan hampir tidak keluar. Namun kata-kata itu hanya membuat Fanny tertawa lebih keras. Wanita itu menarik tali di tangannya sedikit lebih kuat. Mobil kembali bergerak maju beberapa meter. Tali di leher Mia menegang. Tubuhnya terseret lagi di lantai yang licin. Badang merasa sesuatu di dalam dirinya akhirnya pecah. Ia tidak lagi berpikir. Ia tidak lagi ragu. Koper hitam di tangannya jatuh begitu saja ke lantai dengan suara keras. Brak. Suara itu langsung memecah suasana halaman mansion. Fanny yang sedang tertawa mendadak berhenti. Kepalanya menoleh ke arah suara itu. Badang berdiri di sana, di tengah halaman, dengan wajah pucat dan mata yang dipenuhi kemarahan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Untuk beberapa detik, Fanny hanya menatapnya dengan bingung, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun ketika ia benar-benar mengenali wajah pria yang berdiri di sana, senyum di wajahnya perlahan menghilang. Badang melangkah satu langkah ke depan, lalu satu langkah lagi. Setiap langkah terasa berat, seperti ada ribuan batu di dadanya. Namun matanya tidak pernah lepas dari pemandangan yang baru saja menghancurkan hatinya. Mobil itu, tali itu, dan ibunya yang masih merangkak di lantai halaman. Suaranya akhirnya keluar. Pelan, namun penuh tekanan yang membuat udara di sekitar terasa membeku. Fanny. Hanya satu kata, tapi cukup untuk membuat seluruh halaman mansion terasa seperti akan runtuh. Nama itu keluar dari mulut Badang seperti bara yang jatuh ke lantai dingin. Fanny. Suara itu tidak keras, tetapi cukup membuat udara di halaman mansion terasa membeku. Bahkan suara mesin mobil Porsche yang masih menyala seakan mendadak terdengar jauh lebih pelan. Fanny menoleh perlahan ke arah suara itu. Mata wanita itu membesar. Selama beberapa detik ia hanya menatap Badang tanpa bergerak. Wajahnya yang tadi dipenuhi tawa perlahan berubah menjadi kaku. Badang? Suaranya terdengar hampir tidak percaya. Namun Badang tidak menjawab. Ia masih berdiri di tempat yang sama, beberapa meter dari mobil itu. Matanya tertuju pada satu hal saja, pada tubuh ibunya yang masih terikat tali di lantai. Mia perlahan mengangkat kepalanya. Gerakannya sangat lambat, seperti setiap bagian tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Rambut abu-abunya menempel di wajahnya yang kotor. Ketika matanya akhirnya bertemu dengan sosok yang berdiri di halaman itu, tubuhnya langsung bergetar. Bibirnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Badang? Suara Mia sangat pelan, hampir seperti bisikan yang tertiup angin. Badang merasa jantungnya seperti diremas. Ia hampir tidak mengenali ibunya sendiri. Wajah yang dulu selalu terlihat lembut kini dipenuhi luka kecil dan memar. Kulit tangannya kasar dan kotor. Bahkan kukunya terlihat hitam karena tanah yang menempel. Pakaian itu bahkan tidak pantas disebut pakaian. Kainnya robek di sana-sini. Beberapa bagian tampak berlubang seperti sudah terlalu lama dipakai tanpa diganti. Lumpur menempel di hampir seluruh permukaannya. Itu bukan pakaian seorang ibu yang tinggal di mansion mewah. Itu pakaian seseorang yang hidup di jalanan. Badang mengepalkan tangannya. Setiap detik ia berdiri di sana terasa seperti pisau yang menusuk dadanya. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya kalimat itu keluar dari mulutnya. Suaranya berat dan dipenuhi emosi yang sulit ditahan. Fanny masih duduk di kursi pengemudi. Tangan yang memegang tali kini sedikit gemetar. Namun wanita itu masih mencoba mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan, katanya cepat. Badang tertawa kecil, bukan tawa lucu. Tawa pahit yang terdengar seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh dunianya. Bukan seperti yang aku pikirkan,
Ulangnya pelan. Ia menunjuk ke arah Mia yang masih tergeletak di lantai. Itu ibuku. Kata-kata itu keluar dengan suara yang hampir bergetar. Fanny menelan ludah. Ia mencoba tersenyum kecil seperti biasa ketika ingin meredakan suasana. Ibu cuma dihukum sedikit. Dia ceroboh tadi pagi. Sepatu mahal aku kotor gara-gara dia. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya, seolah yang ia katakan adalah sesuatu yang wajar. Dan pada detik itulah sesuatu di dalam diri Badang benar-benar pecah. Ia melangkah maju, langkahnya cepat. Mata pria itu berubah menjadi dingin, sangat dingin. Setiap langkahnya menuju mobil itu terasa seperti badai yang akan segera meledak. Sementara di lantai halaman, Mia masih mencoba merangkak sedikit. Tangannya gemetar ketika ia berusaha menarik napas. Namun matanya tidak pernah lepas dari wajah anaknya yang berdiri di sana. Seperti seorang ibu yang akhirnya melihat anaknya pulang, meskipun dalam keadaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Badang berhenti tepat di samping mobil Porsche itu. Jaraknya kini hanya beberapa langkah dari ibunya, yang masih tergeletak di lantai marmer. Dari dekat, luka-luka kecil di tangan dan kaki Mia terlihat jauh lebih jelas. Kulitnya penuh goresan, beberapa bahkan sudah mengering, seperti luka lama yang tidak pernah diobati. Badang berlutut perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh bahu ibunya. "Ibu," suaranya pecah. Mia menatap wajah anaknya dengan mata yang berkaca-kaca. Bibirnya bergetar seperti ingin tersenyum, tetapi rasa sakit membuatnya tidak mampu. "Kamu pulang," katanya pelan. Hanya 2 kata itu. Namun cukup membuat dada Badang terasa seperti dihantam sesuatu yang berat. Ia tidak pernah membayangkan pertemuan dengan ibunya akan terjadi seperti ini. Bukan di ruang tamu, bukan dengan pelukan hangat, tetapi di lantai halaman rumahnya sendiri, dengan tali di leher ibunya. Badang menatap tali kasar itu. Rahangnya mengeras. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung meraih tali tersebut dan mencoba melepaskannya. Tali itu terikat cukup kuat. Bekas gesekannya terlihat jelas di kulit leher Mia. Badang akhirnya berhasil menarik simpulnya hingga terlepas. Tali itu jatuh ke lantai. Sementara di belakangnya, pintu mobil terbuka keras. Fanny keluar dari mobil dengan wajah kesal. "Badang, kamu jangan berlebihan," katanya dengan nada tidak sabar. "Ibu cuma dihukum sedikit. Selama ini dia selalu bikin masalah di rumah." Badang tidak langsung menoleh. Ia masih memegang bahu ibunya. Namun telinganya menangkap setiap kata yang keluar dari mulut istrinya. "Masalah?" ulang Badang pelan. Fanny mendekat beberapa langkah. Wanita itu menyilangkan tangan di dada, seolah apa yang terjadi barusan adalah sesuatu yang biasa. "Iya, selama kamu pergi, aku yang ngurus rumah ini. Ibu kamu itu keras kepala. Pembantu-pembantu sampai pada keluar semua gara-gara dia." Badang akhirnya menoleh. Tatapannya tajam. "Pembantu keluar?" Fanny mengangguk cepat. "Iya, aku sudah pecat semuanya. Lebih hemat kalau ibu saja yang bantu kerja di rumah." Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Badang menatapnya tanpa berkedip. Di kepalanya, potongan-potongan kejadian mulai tersusun. Ibunya yang tidak pernah mengangkat telepon, pesan-pesan yang tidak pernah dibalas. Alasan Fanny setiap kali ia bertanya kenapa ibunya jarang berbicara dengannya. Ibu lagi istirahat, ibu lagi di kamar, ibu lagi tidur. Selama ini ia mempercayai semuanya. Ia tidak pernah curiga sedikit pun. Badang menoleh kembali ke arah ibunya. Tubuh Mia terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali ia melihatnya 5 tahun lalu. Tulang di wajahnya terlihat lebih menonjol. Tangannya kasar seperti tangan seseorang yang bekerja keras setiap hari. Dan pada saat itu, Badang akhirnya memahami satu hal yang sangat menyakitkan. Selama 5 tahun ia merantau. Selama 5 tahun ia membangun bisnis besar di negeri orang. Ibunya tidak hidup sebagai penghuni rumah ini. Ibunya hidup sebagai pelayan di rumah anaknya sendiri. Badang mengepalkan tangannya kuat-kuat. Nafasnya terdengar berat. Sementara beberapa meter di depannya,
Fani masih berdiri dengan wajah kesal. Wanita itu bahkan belum menyadari bahwa kemarahan yang sedang tumbuh di dalam diri Badang bukan lagi sekadar kemarahan biasa. Itu adalah kemarahan seorang anak yang baru saja mengetahui bahwa ibunya disiksa selama ia pergi. Badang masih berlutut di samping ibunya. Tangannya memegang bahu Mia dengan hati-hati, seolah takut membuat luka yang sudah ada semakin sakit. Tubuh wanita tua itu terasa sangat ringan, terlalu ringan untuk seseorang yang tinggal di rumah besar dengan segala kemewahan. Perlahan, Badang membantu ibunya duduk bersandar di lantai. Napas Mia terdengar berat. Dadanya naik turun dengan pelan, seperti setiap tarikan napas membutuhkan tenaga yang besar. Badang menatap wajah ibunya dengan mata yang semakin merah. "Ibu, selama ini apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini?" Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Mia terdiam beberapa detik. Matanya melirik sekilas ke arah Fani yang masih berdiri tidak jauh dari mereka. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. "Ibu tidak apa-apa," jawab Mia pelan. Kalimat itu sangat singkat, namun justru membuat dada Badang semakin terasa sakit. Ia tahu ibunya. Wanita itu selalu berkata tidak apa-apa, bahkan ketika sedang menahan luka yang besar. Badang menoleh perlahan ke arah Fani. "Jawab aku." Suaranya kini lebih tegas. Fani menghela napas kesal. "Kenapa kamu jadi drama begini sih?" katanya sambil memutar matanya. "Aku sudah bilang kan, ibu itu cuma bantu kerja di rumah." Badang menatapnya tanpa berkedip. "Bantu kerja?" ulangnya pelan. Fani mengangguk. "Iya, pembantu-pembantu pada keluar karena tidak tahan sama sikap ibu kamu. Jadi ya ibu saja yang gantiin." Badang mengepalkan tangannya. "Semua pembantu keluar?" "Iya." "Kenapa?" Fani mengangkat bahu dengan santai. "Ya, karena ibu kamu cerewet, selalu ikut campur urusan rumah. Pembantu jadi malas kerja." Badang memejamkan matanya sebentar. Ia mencoba menahan sesuatu yang terasa seperti api di dadanya. Selama ini, ia percaya bahwa rumah ini berjalan dengan baik. Ia mengirim uang setiap bulan dalam jumlah besar. Ia bahkan mempercayakan seluruh pengeluaran rumah kepada Fani. Namun sekarang, satu demi satu potongan kenyataan mulai terlihat. Rumah ini sunyi. Tidak ada pembantu, tidak ada penjaga taman. Tidak ada orang lain selain mereka bertiga. Badang membuka matanya kembali. Tatapannya menyapu halaman mansion itu. Halaman yang dulu selalu ramai kini terasa seperti tempat yang kosong. Dan tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang lain. Telepon rumah. Gumamnya pelan. Ia menoleh lagi ke arah Fani. "Kenapa ibu tidak pernah angkat teleponku selama 5 tahun?" Fani langsung menjawab cepat. "Kan sudah aku bilang, ibu sering sakit, jadi jarang pegang telepon." Badang tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap wanita itu dalam diam. Lalu perlahan ia menoleh ke arah pintu rumah yang terbuka. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat sedikit bagian ruang tamu. Dan di sana ia melihat sesuatu yang membuat dadanya kembali terasa berat. Telepon rumah yang dulu selalu berada di atas meja kecil dekat pintu sudah tidak ada. Badang kembali menatap Fani. "Teleponnya di mana?" Fani tampak sedikit ragu sesaat. Hanya sesaat. Lalu ia menjawab dengan nada cepat. "Rusak. Sudah lama rusak." Badang menunduk perlahan. Di sampingnya, Mia menundukkan kepala. Wanita tua itu tidak mengatakan apa-apa. Tetapi diamnya sudah cukup menjawab semua pertanyaan yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh Badang. Rumah besar yang ia bangun dengan kerja keras selama 5 tahun terakhir ternyata bukan tempat tinggal bagi ibunya. Rumah itu telah berubah menjadi penjara, dan orang yang menjaganya adalah istrinya sendiri. Angin siang berhembus pelan di halaman mansion, tetapi suasana di tempat itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Badang masih berlutut di samping ibunya. Tangannya perlahan memegang tangan Mia yang kurus dan penuh bekas luka. Ia mengangkat tangan itu sedikit. Kulitnya kasar. Terdapat banyak bekas goresan kecil yang tampak seperti luka lama. "Ini
juga karena bantu kerja di rumah? Tanya Badang pelan. Mia tidak langsung menjawab. Wanita tua itu hanya menundukkan kepala. Matanya terlihat berkaca-kaca, namun ia tetap berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Badang kembali menoleh ke arah Fani. Wanita itu masih berdiri di dekat mobil dengan wajah kesal, seolah semua yang terjadi hanyalah masalah kecil yang dibesar-besarkan. Jawab aku, kata Badang. Fani menghela napas panjang. Iyalah, masa kamu pikir ibu kamu bisa duduk santai saja di rumah ini? Semua orang harus ada gunanya. Kalimat itu keluar begitu dingin. Badang merasa napasnya mulai berat. Jadi, selama ini ibu yang bersih-bersih rumah. Fani mengangguk tanpa rasa bersalah. Ya, ibu yang masak. Ya, ibu yang cuci baju. Ya. Jawaban itu selalu sama. Pendek, dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Badang menutup matanya sejenak. Di kepalanya muncul bayangan ibunya 5 tahun lalu. Wanita yang selalu berjalan pelan di dapur sambil menyiapkan sarapan untuknya. Wanita yang selalu tersenyum meskipun hidup mereka dulu tidak pernah benar-benar mudah. Dan sekarang, wanita itu dipaksa melakukan semua pekerjaan rumah sendirian di usia senjanya. Badang membuka matanya kembali. Lalu, yang barusan? Tanyanya perlahan. Fani terlihat sedikit kesal. Apaan lagi? Badang menunjuk ke arah tali yang tergeletak di lantai. Kenapa kamu menyeret ibu? Beberapa detik Fani hanya diam. Lalu wanita itu tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti seseorang yang tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Itu cuma hukuman kecil. Badang menatapnya tajam. Hukuman? Fani melipat tangannya di dada. Tadi pagi aku baru beli sepatu baru. Mahal sekali. Aku pakai buat keluar rumah. Tapi waktu lewat taman, sepatu itu kena lumpur. Gara-gara ibu kamu tidak bersihin taman dengan benar. Ia menunjuk ke arah Mia yang masih duduk lemah di lantai. Aku cuma kasih pelajaran, supaya dia tidak ceroboh lagi. Badang merasakan sesuatu di dalam dadanya. Seperti retak. Pelajaran? Ulangnya pelan. Fani mengangguk santai. Iya, cuma ditarik sebentar saja, supaya dia ingat kalau dia tinggal di rumah orang lain. Kalimat itu jatuh ke udara seperti pisau. Badang menatap wanita yang berdiri di depannya itu dengan mata yang kini benar-benar berubah. 5 tahun lalu ia menikahi wanita itu dengan penuh keyakinan. Ia percaya Fani adalah wanita yang lembut. Wanita yang bisa menjaga ibunya ketika ia harus pergi merantau. Tetapi wanita yang berdiri di depannya sekarang terasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Badang perlahan berdiri. Tubuhnya tegak. Tatapannya dingin. Sangat dingin. Sementara beberapa meter di depannya, Fani masih berdiri dengan wajah kesal. Wanita itu belum menyadari bahwa apa yang ia sebut sebagai pelajaran kecil barusan telah menghancurkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Di dalam hati Badang, keputusan yang sangat besar baru saja mulai terbentuk. Badang berdiri tegak di tengah halaman mansion yang dulu ia banggakan. Di belakangnya, ibunya masih duduk lemah di lantai marmer dengan nafas yang berat. Sementara di depannya, berdiri wanita yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Fani. Untuk beberapa detik tidak ada yang berbicara. Hanya suara mesin mobil yang masih menyala pelan dan angin yang menggerakkan daun pohon di sekitar halaman. Badang menatap wanita itu dengan mata yang sangat tenang. Terlalu tenang. Ketenangan yang justru membuat suasana terasa jauh lebih menegangkan. Sementara Fani masih belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Wanita itu memandang Badang dari atas sampai bawah. "Kamu pulang tanpa bilang-bilang?" katanya dengan nada yang masih terdengar kesal. Badang tidak menjawab, ia hanya menatapnya. Lalu perlahan pandangannya bergeser ke mobil Porsche pink yang masih berdiri di tengah halaman. Mobil yang dulu ia kirim dari luar negeri sebagai hadiah. Mobil yang kini menjadi alat untuk menyeret ibunya sendiri. Badang berjalan beberapa langkah ke arah mobil itu. Tangannya menyentuh kap mobil yang masih hangat karena mesin yang menyala. Kemudian ia mematikan mesin mobil itu. Suasana halaman langsung menjadi sunyi. Sunyi yang terasa sangat berat. Fani memutar matanya. "Kenapa sih kamu jadi aneh begitu?" katanya. "Ini cuma urusan rumah." Badang masih tidak berkata apa-apa. Ia hanya berduri beberapa detik dengan punggung menghadap wanita itu.
Di kepalanya, berbagai potongan kejadian selama 5 tahun terakhir mulai terhubung. Pesan-pesan singkat yang jarang dibalas. Telepon yang selalu diangkat oleh Fanny. Alasan-alasan yang terdengar wajar saat itu. Sekarang semuanya terasa berbeda. Perlahan Badang berbalik. Tatapannya langsung jatuh ke wajah Fanny. Jadi, selama 5 tahun aku pergi, katanya pelan. Rumah ini kamu ubah jadi tempat seperti ini? Fanny mengangkat bahu. Kamu terlalu membesar-besarkan masalah. Badang tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat pahit. Lalu ia berjalan kembali ke arah tempat koper hitamnya jatuh tadi. Koper besar itu masih tergeletak di lantai halaman. Badang mengambilnya dan menegakkannya. Fanny memperhatikan dengan alis berkerut. Itu apa? Badang tidak langsung menjawab. Ia membuka koper hitam itu perlahan. Di dalamnya tersusun rapi berbagai dokumen dan beberapa kotak kecil. Salah satunya adalah kotak perhiasan yang ia beli khusus untuk Fanny. Badang mengambil kotak kecil itu. Membukanya. Kilau berlian langsung terlihat di bawah sinar matahari siang. Fanny langsung melangkah lebih dekat. Matanya berbinar. Itu buat aku? Tanyanya cepat. Badang menatap cincin itu beberapa detik. Kemudian ia menutup kotak itu kembali. Perlahan. Iya, katanya pelan. Fanny tersenyum puas. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Karena pada detik berikutnya, Badang melempar kotak itu ke lantai marmer halaman. Kotak kecil itu terpental beberapa kali sebelum berhenti di dekat roda mobil. Senyum di wajah Fanny langsung menghilang. Badang, kamu apa-apaan? Badang menatapnya dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan emosi. Hadiah itu untuk istriku, katanya. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara yang jauh lebih dingin. Bukan untuk orang yang menyeret ibuku seperti binatang. Halaman mansion itu terasa semakin sunyi setelah kata-kata Badang jatuh ke udara. Fanny berdiri beberapa langkah dari mobil dengan wajah yang mulai berubah tegang. Matanya menatap kotak perhiasan yang tergeletak di lantai, lalu kembali menatap Badang dengan ekspresi tidak percaya. "Kamu gila ya?" katanya dengan nada tinggi. "Kamu marah cuma karena hal kecil seperti ini?" Badang tidak menjawab. Ia berjalan perlahan kembali ke arah ibunya. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi juga penuh kepastian. Di sampingnya, Mia masih duduk di lantai dengan tubuh yang gemetar. Wanita tua itu menatap anaknya dengan mata yang penuh kecemasan. Sudah tidak apa-apa," kata Mia lemah. "Ibu baik-baik saja." Kalimat itu justru membuat dada Badang semakin terasa perih. Ia berlutut kembali di depan ibunya. Tangannya mengangkat wajah wanita tua itu dengan hati-hati. "Ibu tidak perlu membela siapapun lagi," katanya pelan. Mata Mia berkaca-kaca. Sementara di belakang mereka, Fanny mulai kehilangan kesabaran. "Badang, kamu benar-benar berlebihan," katanya dengan suara yang lebih keras. "Aku yang mengurus rumah ini selama kamu pergi. Aku yang menjaga semuanya tetap berjalan." Badang perlahan berdiri kembali. Kali ini ia langsung menghadap wanita itu. Tatapannya sangat tajam. "Menjaga?" ulangnya pelan. Ia menunjuk ke arah ibunya yang masih duduk lemah di lantai. "Ini yang kamu sebut menjaga?" Fanny mengepalkan tangannya. "Ibu kamu tidak tahu diri. Dia selalu ikut campur urusan rumah." Kalau tidak diberi pelajaran, dia tidak akan pernah mengerti. Kalimat itu seperti api yang disiram bensin. Badang berjalan mendekat dengan langkah cepat. Jarak mereka kini hanya beberapa meter. "Pelajaran?" katanya dengan suara yang semakin berat. Fanny mengangkat dagunya dengan sombong. "Iya, itu cuma hukuman kecil." Dan sebelum wanita itu sempat mengatakan apapun lagi, Badang bergerak. Dengan satu langkah cepat, ia meraih tali yang masih tergeletak di lantai. Tali yang tadi melilit leher ibunya. Badang menarik tali itu dengan keras hingga putus dari simpul yang tersisa. Kemudian ia melemparkannya jauh ke halaman. Tali itu jatuh di rumput taman. Suasana kembali sunyi. Badang berdiri tegak di depan Fanny. Matanya tidak lagi menyimpan keraguan, hanya kemarahan yang sangat dalam. "Dengarkan aku baik-baik,"
katanya pelan namun tajam. Setiap kata keluar dengan tekanan yang membuat udara terasa berat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak menyentuh ibuku seperti itu. Fanny menelan ludah. Untuk pertama kalinya sejak Badang muncul di halaman itu, wajahnya mulai menunjukkan rasa takut. Namun Badang belum selesai. Ia melangkah satu langkah lagi mendekat. Tatapannya kini benar-benar dingin. Dan kamu baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu. Udara di halaman mansion terasa berat, seperti sebelum badai besar datang. Fanny berdiri beberapa langkah dari Badang dengan wajah yang mulai pucat. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu terjadi, wanita itu terlihat tidak lagi sepenuhnya percaya diri. Sementara Badang berdiri tegak di hadapannya. Matanya tidak lagi menyimpan keraguan sedikitpun. Di belakangnya, Mia masih duduk lemah di lantai dengan napas yang pelan. Wanita tua itu menatap anaknya dengan rasa cemas yang sangat dalam. "Badang, sudah, jangan ribut," katanya lirih. Namun Badang tidak menoleh. Ia tetap menatap Fanny. Wanita yang 5 tahun lalu ia nikahi dengan penuh keyakinan. Wanita yang dulu ia percaya akan menjaga ibunya ketika ia pergi merantau. Tetapi sekarang semua keyakinan itu terasa seperti kebohongan yang sangat besar. Fanny mencoba tertawa kecil, tawa yang terdengar dipaksakan. "Kamu tidak serius kan?" katanya. "Cuma karena masalah sepele kamu marah seperti ini?" Badang tidak menjawab. Ia melangkah satu langkah lagi ke depan. Jarak mereka kini sangat dekat. Cukup dekat untuk melihat dengan jelas bahwa wajah Badang sama sekali tidak menunjukkan rasa ragu. "Sepele," katanya pelan. Lalu ia menoleh sedikit ke arah ibunya yang masih duduk di lantai. "Kamu menyebut ini sepele?" Fanny terdiam beberapa detik. Lalu wanita itu mengangkat dagunya dengan keras kepala. "Iya, itu cuma hukuman kecil. Kalau kamu tidak suka, aku bisa berhenti sekarang. Selesaikan masalahnya." Badang menatapnya lama. Sangat lama. Seolah memastikan bahwa ia benar-benar mengenali siapa wanita yang berdiri di depannya sekarang. Kemudian ia menarik nafas panjang. Ketika ia berbicara lagi, suaranya terdengar jauh lebih tenang. Tetapi justru terasa jauh lebih menakutkan. Fanny. Wanita itu menatapnya. "Kamu dengar aku baik-baik." Badang berhenti sejenak. Lalu kata-kata berikutnya keluar dengan jelas di tengah halaman mansion yang sunyi itu. "Mulai detik ini, aku menjatuhkan talak kepadamu." Dunia seperti berhenti sejenak. Fanny menatapnya dengan mata membesar. "Apa?" Suaranya hampir tidak keluar. Badang tidak mengalihkan pandangannya. "Kamu bukan lagi istriku." Kata-kata itu jatuh dengan sangat tegas. Tidak ada emosi. Tidak ada keraguan. Hanya keputusan. Wajah Fanny langsung berubah pucat. "Kamu tidak bisa melakukan ini," katanya dengan suara yang mulai panik. "Rumah ini, semua ini, milikku juga." Badang tertawa kecil. Tawa yang dingin. "Milikmu." Ia menunjuk ke arah mansion besar di belakang mereka. "Rumah ini dibangun dari keringatku." Lalu ia menunjuk ke arah mobil Porsche Pink. "Mobil itu aku yang beli." Kemudian ia menatap langsung ke mata Fanny. "Dan semua yang ada di sini tidak lagi menjadi milikmu." Angin kembali berhembus pelan di halaman mansion. Kotak perhiasan yang tadi dilempar Badang masih tergeletak di dekat roda mobil. Sementara di tengah halaman itu, kehidupan Fanny baru saja runtuh dalam satu kalimat. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Badang, halaman mansion menjadi sangat sunyi. Fanny berdiri kaku di tempatnya, wajahnya pucat. Matanya membesar seolah belum mampu menerima kenyataan yang baru saja terjadi. "Tidak, kamu tidak serius,"
katanya dengan suara yang mulai bergetar. Namun Badang tidak menjawab. Ia berbalik dari wanita itu. Langkahnya langsung menuju ibunya yang masih duduk lemah di lantai. Mia mencoba berdiri ketika melihat anaknya mendekat, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Lututnya kembali jatuh ke lantai. Badang langsung menahan tubuh ibunya. "Ibu, pelan saja," katanya. Tangannya menopang bahu Mia dengan sangat hati-hati, seolah ia sedang memegang sesuatu yang sangat rapuh. Wanita tua itu menatap wajah anaknya dengan mata yang penuh air. "Badang, jangan lakukan itu karena ibu," bisiknya lemah. Badang menggeleng pelan. "Bukan karena ibu." Suaranya terdengar sangat dalam. "Ini karena apa yang benar." Ia memeluk ibunya perlahan. Pelukan itu sangat hati-hati, tetapi penuh emosi yang selama ini tertahan. Bahu Badang mulai bergetar. 5 tahun ia menahan rindu kepada ibunya. 5 tahun ia membayangkan pertemuan yang hangat ketika pulang. Tetapi kenyataan yang ia lihat justru membuat hatinya terasa hancur. "Maafkan aku, Ibu." Suaranya pecah. Mia terdiam. Air mata akhirnya jatuh dari sudut matanya. Badang menundukkan kepalanya di bahu ibunya. "Maafkan aku karena pergi terlalu lama. Maafkan aku karena tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini." Nafasnya terdengar berat. Aku kira ibu hidup tenang di sini. Aku kira ibu bahagia. Mia mengangkat tangannya perlahan. Tangan yang kurus itu mengelus kepala anaknya dengan lembut, seperti yang selalu ia lakukan sejak Badang masih kecil. "Ibu selalu baik-baik saja," katanya pelan, meskipun luka di tubuhnya berkata sebaliknya. Badang tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis. Bukan tangisan kecil, tetapi tangisan seorang anak yang baru saja menyadari bahwa orang yang paling ia cintai telah menderita selama bertahun-tahun tanpa ia ketahui. Sementara beberapa meter di belakang mereka, Fanny masih berdiri dengan wajah yang kosong. Wanita itu menatap pemandangan di depannya tanpa berkata apa-apa. Ia melihat pria yang dulu begitu mencintainya, kini menangis di pelukan ibunya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fanny mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Bahwa keserakahan yang ia pelihara selama ini baru saja menghancurkan seluruh hidupnya sendiri. Angin sore mulai bertiup pelan di halaman mansion itu. Sinar matahari yang tadi terang kini mulai meredup, memanjang di lantai marmer yang masih menyimpan bekas seretan tubuh Mia. Badang masih berlutut di samping ibunya. Tangannya tidak pernah melepaskan bahu wanita tua itu, seolah ia takut ibunya akan hilang jika ia sedikit saja menjauh. Beberapa saat tidak ada yang berbicara. Suasana terasa sunyi. Hanya suara napas pelan Mia yang terdengar di antara mereka. Badang menatap wajah ibunya lagi. Keriput di wajah itu kini terlihat jauh lebih dalam dari yang ia ingat. Rambut abu-abu yang kusut bergerak pelan tertiup angin. Luka-luka kecil di tangan dan kakinya terlihat jelas di bawah cahaya senja. Setiap detail itu seperti jarum yang menusuk hati Badang. "Ibu," katanya lirih. Mia menoleh pelan. Mata wanita tua itu masih lembut seperti dulu, meskipun tubuhnya terlihat sangat lelah. "Badang, kamu sudah pulang. Itu sudah cukup untuk ibu." Kalimat itu sederhana, tetapi membuat dada Badang kembali terasa sesak. Ia menundukkan kepalanya, air mata jatuh lagi tanpa bisa ia tahan. "Tidak cukup," katanya pelan. 5 tahun, ibu menderita di rumahku sendiri, sementara aku di sana sibuk mengejar dunia." Mia menggeleng perlahan, tangannya kembali mengelus kepala anaknya. Gerakan itu sangat pelan, tetapi penuh kasih. "Ibu selalu bangga sama kamu," bisiknya. Badang mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa detik, tidak ada kata-kata yang diperlukan. Badang lalu memegang tangan ibunya dengan lebih erat. Tangan yang dulu selalu menggenggam tangannya ketika ia masih kecil. Tangan yang selalu mendoakan kesuksesannya setiap malam. Mulai hari ini,
ibu tidak akan pernah menderita lagi. Katanya dengan suara yang penuh tekad. Aku akan menjaga ibu. Mia hanya tersenyum kecil. Senyum yang sangat sederhana, tetapi penuh ketenangan. Di belakang mereka, halaman mansion itu kini terasa berbeda. Mobil pink yang tadi menjadi simbol kesombongan kini hanya berdiri diam. Kotak perhiasan masih tergeletak di lantai. Dan rumah besar yang dulu terasa seperti kebanggaan, kini menjadi pengingat pahit bagi Badang. Bahwa kekayaan sebesar apapun tidak ada artinya jika orang yang paling ia cintai justru menderita di dalamnya. Badang perlahan membantu ibunya berdiri. Lalu ia memeluk wanita tua itu sekali lagi. Pelukan yang hangat. Pelukan yang seharusnya terjadi sejak 5 tahun yang lalu. Namun akhirnya terjadi juga, meskipun sedikit terlambat. Gimana menurut kalian sobat? Apakah keputusan Badang yang langsung menjatuhkan talak kepada Fani sudah cukup setimpal dengan perbuatan kejam yang ia lakukan kepada ibu mertuanya? Atau seharusnya ada hukuman yang lebih berat, agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang lupa menghormati orang tua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dalam hidup ini, kadang kita terlalu sibuk mengejar kesuksesan, uang, dan mimpi besar, sampai lupa melihat orang-orang yang selama ini mendoakan kita dalam diam. Padahal seringkali kebahagiaan yang paling tulus justru ada pada hal-hal sederhana yang kita anggap biasa. Menghargai waktu, menjaga hati, dan memperlakukan orang lain dengan baik adalah bekal paling penting dalam perjalanan hidup. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini sekarang juga. Karena setiap like dan subscribe dari kalian adalah doa agar kami terus bisa menyampaikan cerita-cerita kehidupan yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita mengharukan berikutnya.